siang Pak Ferdi. Siang Pak Samad. Ya, apa kabar Pak? Sehat-sehat? Gimana kabar Pak Samad? Ya, kabar baik juga Pak. Ini pesertanya dari mahasiswa 2020 Pak. Lintas 2020. prodi ini, jadi semua prodi ada akuntansi, pemasaran, sekretari, administrasi, bahasa Inggris, perpajakan ini semuanya hadir. Baik Pak. Saya buka terlebih dahulu ya Pak. Siapa? Selamat siang teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur. Apa kabar nih rekan-rekan semuanya yang masih pada matiin lampunya? Kayak masih gelap-gelapan ini Pak Ferdi. Karena siang nih harusnya cerah ya suasananya. Teman-teman, di tengah-tengah kita ini sudah hadir Pak Ferdi dari Bhinneka Land. Jadi teman-teman, hari ini University Educational Program-nya, atau kita biasanya itu menyebutnya kegiatan soft skill, Pak Ferdi, akan diisi dengan kuliah tamu gitu ya. Dari Pak Ferdi, jadi beliau nanti akan sharing dengan teman-teman seputar dunia kerja ya, wawasan dunia kerja. Kalau boleh saya bacakan sedikit CV-nya ya Pak Ferdi. Boleh Pak. Pak Ferdi pengalaman kerjanya banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak, nanti ada sesi tanya jawab di akhir presentasinya Pak Ferdi nanti. Beliau pernah bekerja di PT Deltamed di Kendari ya Pak ya. Ini Ya, betul Kendari Pak. itu daerah ini kakek buyut saya Pak. Jadi dari Kendari itu kakek buyut Oke saya Pak. di situ. Kemudian bekerja di PT Arta Boga Cemerlang. Ini Arta Boganya Pak Sandiaga Uno kah Pak Ferdi? Beda kah? Beda Pak, beda. Oh beda ya. Ini di Jogja teman-teman dulu sebagai sales representatif. Kalau yang di Kendari tadi sebagai agent. Kemudian ke PT Astra Grafia Tbk sebagai account manager dulu di Surabaya teman-teman. Jadi dari jauh ke Jogja kemudian ke Surabaya, dan yang sekarang ini beliau adalah direktur utama di PT Bhinneka Land Property ya di Surabaya. Nah, beliau menyelesaikan pendidikannya di Duta Wacana Christian University di Yogyakarta pada tahun 2010. Masih muda, sukses. Jadi teman-teman rugi banget kalau kalian tidak menyimak dengan seksama gitu ya, karena akan ada banyak hal yang tidak ada di kampus yang nanti akan Pak Ferdi sharing ke teman-teman. Mungkin cukup itu Pak Ferdi, opening dari saya. Nah, nanti silahkan Pak Ferdi, teman-teman ini ya Pak Ferdi sharing apa. Nanti saya tidak akan jadi MC-nya Pak. Jadi kayak kuliah gitu kan tanpa MC. Jadi langsung aja Pak Ferdi sampaikan materinya sampai selesai. Nah, nanti saya mohon maaf untuk closing. Nanti akan diwakili oleh Pak Rahmat. Jadi ada Bapak Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan Pak yang akan closing. Karena saya harus ada mengerjakan ini Pak kegiatan akreditasi kami. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mendampingi sampai selesai nanti ya Pak Ferdi ya. Ya, tidak apa-apa Pak Samad. Ya. Ini Baik. nanti Pak, Ya. bisa, maksudnya gini, teman-teman bisa langsung tanya di tengah atau menunggu ini selesai Pak? Boleh di tengah nggak apa-apa Pak Ferdi, tapi ya sebaiknya mungkin teman-teman ini ya perhatikan kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan di tengah-tengah bisa di chat dulu Ya. mungkin agar Pak Ferdi bisa menyelesaikan presentasinya gitu ya. Ya, karena waktunya terbatas teman-teman, jadi mohon di chat dulu dan nanti setelah selesai kita bisa langsung on mic, teman-teman bisa langsung tanya. Ya, monggo Pak Ferdi, terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Slamet dan dari Ubaya atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, Bhinneka Land, untuk berbagi ya kepada teman-teman mahasiswa semua. Sebelumnya, selamat siang ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu dosen. Saya akan berbagi mengenai bisnis properti di dunia kerja, teman-teman. Ini untuk gambaran umumnya saja. Tetapi nanti gini teman-teman semua, kita lebih cenderung santai ya. Maksudnya dalam arti kalian ketika mau bertanya, ada sesuatu hal yang ingin, oh Pak, ada kegelisahan dan segala macam mengenai ini, silahkan ya. Jadi kita buat santai aja, kita buat menyenangkan. Saya izin share screen ya Pak. Oke teman-teman, saya akan memulai untuk berbagi mengenai fundamental properti. Jadi apa sih dasar dari properti yang perlu kita ketahui ya teman-teman, supaya kita nanti paling tidak secara umum tahu bisnis properti itu seperti apa sih. Bisnis properti itu nanti hubungannya dengan apa saja di dunia kerja tentunya dan di dunia kehidupan kita sehari-hari. Oke, kami dari Bhinneka Land dan mempunyai tanggung jawab untuk edukasi kepada masyarakat itu melalui Bhinneka Property Club, sehingga memang kita mengabdikan, salah satunya mengabdikan kita mempunyai edukasi kepada masyarakat supaya lebih melek mengenai properti. Oke, di sini dimulai dengan properti itu fun, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang properti itu fun? Karena stigma masyarakat, stigma terutama di Indonesia ya, beranggapan bahwa properti itu, aduh Pak, properti itu butuh modal yang besar. Properti itu mainannya orang-orang yang mempunyai duit tidak berseri, Pak. Bisnis properti itu seperti mimpi atau sesuatu hal yang mustahil. Nah, di sini teman-teman, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Slamet mengenai CV saya tidak mempunyai background properti sama sekali. Bahkan saya mulai gabung di Bhinneka Land ini itu benar-benar dari bawah, teman-teman. Sambil saya akan flashback mengenai Bhinneka Land ya, sambil kenal Bhinneka Land itu seperti apa. Jadi Bhinneka Land itu berdiri tahun 2017. Waktu itu saya pindah dari Astra, lalu bergabung dengan Bhinneka Land juga di tahun 2017 membawa lahan yang bisa dikerjasamakan kepada Bhinneka Land. Dari background yang tidak tahu apa-apa, dari orang yang ibaratnya pekerjaan pertama saya itu di bidang jamu atau obat-obatan, Dentomed. Lalu waktu di Artaboga itu industrinya minuman. Selanjutnya di Astra atau Astra Grafia itu lebih ke IT sama digital percetakan. Jadi benar-benar tidak ada hubungan dengan properti, teman-teman. Tapi kenapa saya bilang properti itu fun, properti itu menyenangkan? Sebenarnya properti itu sederhana, teman-teman, dan bisa digapai untuk semua golongan. Ya. Jadi pertama gabung, kita membuka proyek bernama Geraha Bhinneka Fortuna, yaitu di Bangsal Mojokerto. Setelah kita menjalankan satu proyek, ada proyek kedua yaitu Geraha Bhinneka Mansion. Kita lanjut di Mojokerto ya teman-teman. Jadi dua proyek awal kita itu di Mojokerto, dan proyek ketiga dan keempat kita mulai menyasar di luar pulau, yaitu di Sumatera. Ada di Palembang, Gria Bhinneka Permai, serta ada di Lampung, letaknya di Natar, yaitu Geraha Bhinneka Natura. Sebenarnya Bhinneka Land sendiri pun
awal mula 2017 itu juga ibaratnya benar-benar mulai dari nol untuk bisnis properti. Tetapi karena saking asiknya itu kita membuka 4 proyek. Dan ingat teman-teman, dari awal saya adalah masuk atau bergabung dengan Bhinneka Land itu benar-benar dari nol. Waktu itu saya pimpinan proyek di Geraha Bhinneka Fortuna. Lalu lanjut ke Bhinneka Land tahun 2018. 2018 kita ada buka beberapa proyek baru lagi, yaitu Geraha Bhinneka Sentral di Soko Mojokerto, Grand Bhinneka Regency di Jetis Mojokerto. Jadi ada 2 buka proyek baru lagi. Dan yang perlu diingat teman-teman, waktu 2018 perusahaan mempercayakan kepada saya untuk jabatan baru, yaitu menjadi direktur. Dan pada tahun 2019 kita membuka proyek lanjutan, yaitu Geraha Bhinneka Fortuna tahap 2 di Bangsal Mojokerto, serta kita mulai melakukan ekspansi ke Kalimantan di Samarinda, Geraha Bhinneka Insani. Nah, tahun 2020 teman-teman, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu melanda di dunia. Indonesia jelas terimbas, tetapi kita bersyukur kita mampu survive, kita mampu untuk jalan terus, ibaratnya kita terobos dan kita bisa efektif melalui itu. Bahkan di tahun 2020 kita mempunyai proyek lagi di Palangkaraya, yaitu Geraha Bhinneka Mutiara. Dan di tahun 2019 inilah perusahaan benar-benar mempercayakan kepada saya untuk menjadi direktur utama. Jadi teman-teman, sampai sini kenapa saya bilang bahwa properti itu fun? Karena kita yang bukan ibaratnya punya background dari properti, tetapi ternyata kita bisa melakukan atau efektif, tentu dengan dedikasi yang tinggi ya teman-teman, sehingga kita dipercaya oleh perusahaan. Nah, sebenarnya hampir semua bank besar, baik itu swasta maupun BUMN, itu sudah bekerja sama dengan kita. Terutama tahun 2020 itu kita benar-benar ibaratnya itu dikejar-kejar oleh bank, karena bank melihat bahwa kita itu tidak melakukan relaksasi dan kita itu tetap jalan terus. Sehingga bank mempercayai kita untuk memperpanjang kerjasama, bahkan meminta kerjasama yang lebih. Nah, Bhinneka Land tahun 2021 kita mempunyai tanggung jawab, yaitu membangun lebih dari 1.500 unit rumah, kita menghandle lebih dari 10 proyek, dan tentu melibatkan lebih dari 500 pekerja. Bahkan teman-teman, ini nanti yang ibaratnya gini, properti itu bukan permainan hanya khusus untuk orang yang mempunyai duit banyak. Karena di tahun 2021 ini, kita juga membuka proyek di Jawa Timur ya teman-teman, itu bahkan kurang dari 20 unit dalam satu proyek. Sehingga dengan kata lain, itu sangat minim sekali modalnya teman-teman. Kalau kita tahu caranya, terutama untuk pembayaran dan segala macamnya, itu jauh lebih mudah lagi. Oke ya, nah sekarang pertanyaannya, kita masuk ya teman-teman. Bisnis properti itu sebenarnya yang paling umum adalah, oh iya, bisnis properti itu paling umum adalah developer, gitu ya. Developer yang dia membangun perumahan, entah dia membangun apartemen. Ibaratnya kita umumnya tahunya adalah properti itu developer. Sebenarnya turunannya banyak sekali teman-teman, developer properti itu. Nah, pertanyaannya, developer properti itu apa? Gitu ya. Nah, gampangnya developer properti adalah pelaku usaha yang membangun atau mengembangkan suatu area atau kawasan menjadi bernilai. Ini sebenarnya sama teman-teman dengan usaha-usaha lain. Ibaratnya usaha-usaha lain itu kan membuat produk, entah itu barang ataupun jasa.
dari tidak bernilai menjadi lebih bernilai dan mampu diterima oleh pasar. Secara esensial sama, teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Nah, pertanyaannya lagi adalah, apa yang perlu kita ketahui dalam properti? Artinya, apakah kita perlu tahu sampai detail sekali properti itu seperti apa? Nah, kenapa juga kita perlu tahu mengenai properti, teman-teman? Siapa sih yang di sini, di antara teman-teman semua yang tidak ingin mempunyai rumah atau properti? Saya yakin dan saya percaya, apalagi saya juga sangat senang sekali ketika mempunyai properti. Bahkan kalau bisa lebih dari satu. Gitu ya. Nah, artinya ketika kita senang, ketika kita ingin mendapatkan itu, tetapi kita tidak mengetahui, nah itu bisa jadi menghambat kita, teman-teman, untuk kita mendapatkan properti itu. Jadi saya akan terangkan secara garis besarnya bisnis properti itu tahapannya apa saja. Oke ya, teman-teman, kita mulai. Tahapan bisnis developer. Itu sebenarnya secara garis umum kita gampangnya itu ada 5, teman-teman. 1, perolehan lahan. Perolehan lahan ini sebenarnya developer bagaimana mencari bahan baku untuk mereka kembangkan dan dijual. Oke ya. Yang kedua yaitu perizinan dan legalitas. Perizinan dan legalitas ini ibaratnya kita membutuhkan restu. Kita membutuhkan restu untuk kita melakukan suatu kegiatan, dan secara legalitas artinya negara ataupun hukum itu mensahkan apa yang kita lakukan. Oke, yang ketiga adalah penjualan. Jelas ketika kita mengembangkan suatu produk atau kawasan, yang paling penting adalah kita mampu meyakinkan pembeli atau calon pembeli mengenai produk kita. Yang keempat, pembangunan. Pembangunan ini setelah kita mempunyai bahan baku dan segala macamnya, kita harus merealisasikan di pembangunan. Dan yang kelima adalah KPR atau akad, yaitu serah terima. Oke ya, saya akan coba terangkan satu-satu, tetapi secara umumnya saja, teman-teman. Ya, supaya teman-teman paling tidak tahu, oh tahapannya ini dan ini tujuannya apa-apa saja. Oke, kita masuk ke perolehan lahan. Perolehan lahan itu sama dengan kita mencari bahan baku. Misalkan kita kalau jualan nasi goreng, berarti bahan bakunya nasi, itu yang paling pokok utama. Nanti ada aksesorisnya itu bumbu-bumbu dan segala macamnya, bahkan daging, sayur, dan segala macamnya. Sama dengan kita bisnis developer properti, teman-teman. Kita butuh bahan baku. Bahan bakunya adalah lahan. Bagaimana cara kita mencari lahan? Nah, di sini dalam perolehan lahan itu kita bisa ibaratnya ada 2 garis besar umumnya, teman-teman. 1, fisik lahan. Fisik lahan itu adalah contohnya gini, kita survei rumah atau survei lahan untuk perumahan, gitu ya. Kita di sini bisa melihat apakah daerah atau lahan itu daerahnya banjir atau tidak, bebas limbah atau tidak, ya kan? Lalu strategis atau tidak. Jadi secara fisiknya kita dapat melihatnya. Yang kedua yaitu adalah cara kita mendapatkannya. Mendapatkan bahan bakunya tersebut, mendapatkan lahannya tersebut, yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi dengan pemilik, pasti tentunya. Artinya gini, teman-teman. Ketika kita melihat, oh ada lokasi, oke, ada rumah, oke, saya mau beli rumah ini. Ini oke, segala macam, bagus, cocok. Harganya pun kalau di pasaran cocok, segala macam. Nah, permasalahannya kita harus negosiasi dengan pemilik properti tersebut. Apakah bisa cocok atau tidak? Saya kasih contohnya gini, teman-teman. Waktu kita nego, jadi waktu itu ada mediator atau kita bilang agensi ya, menawarkan kepada kita bahwa Pak, kita ada
lahan yang bagus atau cocok untuk perumahan. Oke, akhirnya kita survei, kita melihat, oh di sini kontur tanahnya atau tinggi tanahnya itu lebih tinggi daripada selokan atau pembuangan air ya. Nah, itu kan bagus, berarti artinya bebas banjir. Sama di daerah sekitar itu tidak ada pabrik besar yang menghasilkan limbah atau bahkan tidak ada tempat pembuangan sampah akhir. Nah, di situ artinya bebas limbah. Dan lokasi memang cukup strategis walaupun tidak benar-benar di tengah kota. Akhirnya kita info ke agennya itu. Kita langsung dong negosiasi dengan pemilik tanah. Dan ketika negosiasi dengan pemilik tanah, ternyata yang mempunyai tanah ini yang atas nama di sertifikat itu adalah seorang ayah yang dia sudah sepuh, teman-teman, yang dia sudah ibaratnya berumur ya. Yang ingin menjual itu sebenarnya anak-anaknya. Jadi ada 3 anak, yang ingin menjual itu 2 anak. Dan ternyata yang satu itu tidak setuju untuk dijual. Nah, dari sini kita harus pandai-pandai mempunyai strategi untuk mendapatkan lahan tersebut, tetapi pemilik lahannya oke. Artinya tidak ada sengketa untuk ke belakangnya. Yang mau tanya, boleh tanya ya, silahkan langsung ya nanti. Nah, yang kedua, yaitu perizinan dan legalitas. Nah, untuk perizinan, teman-teman, itu kita bisa bedakan atau kita bisa kategorikan itu menjadi 2 juga secara umum. Satu, izin warga atau perangkat setempat. Misalnya kita izin RT, RW, lurah, gitu ya. Sama izin instansi. Izin instansi itu ketika kita membuat suatu kawasan, itu jelas membutuhkan izin mengenai nanti hasil imbasnya itu apa saja, gitu ya. Terus baiknya nanti pembangunanmu itu bagaimana dan segala macamnya. Makanya ada aktis plan, izin lokasi, UKL, UPL, hingga akhirnya nanti di IMB. Ya. Ini ada cerita menarik, teman-teman. Ada pabrik yang ada perusahaan yang dia itu ingin membangun pabrik di suatu tempat lah ya. Jadi perusahaan ini mempunyai pemikiran bahwa sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dia langsung masuk ke pejabatnya, teman-teman. Jadi mereka langsung minta support atau dukungan ke bupati untuk mengenai izin dan pembangunan pabrik di lokasi tersebut. Dan akhirnya bupatinya support, izin instansi dan segala macam lolos semua, dan pabrik tersebut ingin melakukan pembangunan. Tetapi ketika pembangunan itu dimulai, ada beberapa warga yang resah atau menolak karena takut limbahnya itu nanti mencemari lingkungan sekitar. Sehingga warga berdemo atau protes untuk menolak pabrik itu didirikan. Dan hasilnya adalah pabrik itu sampai sekarang tidak bisa berdiri, tidak bisa dibangun. Jadi untuk teman-teman masalah properti ini ya, masalah properti paling enak atau paling tepat adalah ketika kalian sudah mendapatkan izin warga daripada memulai dulu izin instansi. Kenapa? Karena ketika sudah mendapatkan izin warga, biasanya nanti instansi itu ketika kita sudah menginformasikan, Pak, ini loh ada warga, ada tanda tangan warga atau persetujuan warga yang sudah setuju, instansi itu akan jauh lebih lancar, teman-teman. Akan jauh lebih, oh berarti tidak ada masalah dan segala macamnya belakangnya, otomatis kita juga tidak ada masalah kalau memang secara formal itu tidak ada masalah, gitu ya. Nah, kita masuk ke legalitas, teman-teman. Ini sama dengan pada saat kita mau beli rumah, ya.
kita mau beli rumah, itu kan perlu kita cek rumah itu bermasalah atau tidak. Benar ya? Itu ada dua cara ngeceknya. Satu yaitu cek secara fisik, kedua secara yuridis. Maksudnya gini teman-teman, ketika kita mau beli rumah atau mau beli lahan, gitu ya, kita perlu datang ke lokasi. Oh, kita ngelihat, oh lokasi lahannya seperti ini, oh rumahnya seperti ini. Lalu kita tanya tetangga sekitar sebenarnya. Kita tanya tetangga sekitar, kita tanya bahwa sebenarnya rumah ini atau lahan ini pernah ada sengketa atau tidak, pernah ada gagal bayar atau tidak, gitu ya. Ketika mereka menginformasikan, oh tenang Pak, nggak ada kok sengketa segala macam, kita kenal pemilik ini segala macam, nggak ada masalah. Kita lanjut cek ke yuridis, gitu teman-teman. Cek ke yuridis artinya kita cek sertifikatnya, kita cek ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Tujuannya apa? Tujuannya di situ nanti ketahuan apakah ada orang yang mengklaim tanah atau rumah tersebut. Ada pihak ketiga yang mengklaim. Kalau itu ada, maka di situ akan diinformasikan oleh BPN. Tetapi ketika itu tidak ada masalah, tidak ada sengketa dan segala macam, maka biasanya BPN akan memberi cap bahwa itu sudah dicek dan valid. Gitu, teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu akte dan juga selanjutnya nanti kita masuk ke akad. Akte ini adalah kita seperti akte jual beli, entah itu balik nama ke kita, entah itu nanti mau digabungkan sertifikatnya dan segala macamnya. Ini bisa kita lakukan dengan bantuan notaris. Ya. Jadi ini secara garis besarnya bisnis developer itu tidak serumit atau sekompleks yang kita bayangkan, teman-teman. Tetapi memang perlu kita cermati lebih teliti ya, karena ada beberapa yang perlu kita hindari, terutama dari segi perizinan, legalitas, oke, dan juga warga sekitar. Nah, kita masuk ke penjualan. Oke, kita masuk ke penjualan. Penjualan ini kan sebenarnya strategi kita bagaimana untuk calon pelanggan kita itu dapat menerima atau mempunyai persepsi yang sama dengan kita, developer, bahwa produk yang kita tawarkan itu mempunyai nilai yang tinggi, itu mempunyai kenyamanan yang tinggi, itu mempunyai ibaratnya harga yang sesuai dengan yang ditawarkan, gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada dua garis besarnya, teman-teman. Biasanya bisnis developer itu satu, penjualan itu biasanya nanti dia mulai dari pre-order sampai dengan ready unit. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Sama ketika kita beli open PO, gitu ya. Open PO entah itu di online shop atau sosmed. Biasanya kalau kita beli di online shop yang kita open PO dulu, itu harganya lebih murah dibandingkan yang ready, gitu ya. Sama dengan bisnis developer. Jadi kalau kalian ingin membeli rumah atau ingin investasi, itu cocok sekali ketika rumah itu belum jadi atau pre-order. Harga relatif lebih murah dibandingkan dengan yang ready unitnya. Kalau yang ready pasti harganya jauh lebih tinggi. Tetapi teman-teman yang perlu kita ketahui, kalau pre-order jelas resikonya lebih tinggi kalau terjadi sesuatu terhadap developernya. Developernya macam, ya kita pasti akan merasa rugi. Kenapa? Karena kita sudah masuk uang dan segala macam, tetapi tidak dibangun atau bahkan tertunda lama. Tetapi kalau yang ready, kita bayar lebih mahal, tetapi risikonya lebih aman. Lalu developer itu pasti mengandalkan value. Karena kita tahu tadi ya teman-teman, itu suatu kawasan ataupun membangun jangan makan.
wilayah bertujuan untuk mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aslinya. Makanya developer harus mempunyai arah atau tahu persepsi value apa yang mau ditanamkan ke calon pelanggan. Contohnya gampang, teman-teman. Misalnya gini, value-nya adalah legalitas kita dan perizinan kita di sini sudah lengkap, gitu ya, tanpa sengketa. Atau tadi bisa juga kita bilang bahwa di sini tuh bebas banjir. Kenapa bebas banjir? Karena perumahan kita itu lebih tinggi 1 meter dibandingkan perumahan-perumahan sekitar. Otomatis ketika perumahan sekitar banjir, kita belum tentu banjir. Oke ya, teman-teman. Jadi kita sebagai business developer itu perlu tahu value mana yang perlu kita tanamkan ke calon pelanggan. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sering muncul ke calon pelanggan atau mungkin dari saudara kita atau dari keluarga kita, bahkan dari teman kita, bisa kita jadikan suatu diskusi ya teman-teman, yaitu banyak yang bertanya bahwa properti saat ini bagus nggak untuk investasi? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bantu jawab. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang sering itu, properti yang aman itu seperti apa? Artinya ketika kita mau beli properti, itu yang aman seperti apa? Ini banyak ditanyakan juga, teman-teman. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, ketika kita mempunyai bisnis ya, di properti, mereka akan tanya, sebenarnya kelebihan atau keunggulan saya beli di sini dibanding kompetitor itu apa? Oke, gitu ya. Mungkin ini nanti jadi kita bahan diskusi ya, teman-teman. Ketika teman-teman ibaratnya kita kan nanti selesai presentasinya. Oke. Nah, bagaimana menjawabnya nanti ayo kita diskusi. Nah, selanjutnya teman-teman setelah penjualan kita masuk ke pembangunan. Jadi minta tolong ke teman-teman semua, ini urutannya supaya urut ya. Jangan dirubah. Artinya gini, jangan bangun dulu baru kita melakukan penjualan. Itu otomatis kita akan rugi besar. Modal kita berhenti di bangunan. Oke. Jadi setelah penjualan kita melakukan pembangunan. Nah, pembangunan ini ada 2 garis besarnya, teman-teman. Artinya gini, pembangunan ini seperti yang saya infokan tadi di awal, kita merealisasikan bahan baku itu kita olah menjadi suatu unit, gitu ya. Tetapi dalam pembangunan itu perlu kita persiapkan pematangan lahan dahulu, teman-teman. Pematangan lahan yaitu kita mempersiapkan lahan kita untuk siap atau untuk matang supaya ketika kita bangun unit atau konstruksi di atasnya itu tidak terjadi kendala atau masalah. Oke ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada pengurukan, misalnya, oh tanahnya masih rendah dari saluran air. Perlu kita uruk, perlu kita tinggikan supaya kalau nanti hujan itu tidak terjadi genangan air atau banjir. Karena sifatnya air pasti dari atas turun ke bawah. Kalau di lahan kita lebih rendah, pasti akan menjadi genangan dan itu akan banjir. Pengerasan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya gini, teman-teman. Ada beberapa rumah yang setelah dibangun dia itu terjadi keramik retak, tembok retak dan segala macam. Itu biasanya lahannya itu belum dibuat pengerasan sehingga dia lambat laun dia semakin ada penyusutan, teman-teman. Tanah itu ada penyusutan sehingga membuat tembok menjadi retak, keramik kadang pecah dengan sendirinya. Nah, itu menimbulkan kendala ke depannya. Jadi pematangan lahan itu dibutuhkan
oleh tim teknik supaya tidak terjadi kendala dalam membangun unit. Nah, yang kedua baru kita masuk ke pekerjaan unit. Ini mulai dari fondasi, dinding, plafon, kelistrikan, dan segala macamnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah KPR atau akad. Nah, setelah kita perolehan lahan, kita mendapatkan bahan baku, gitu ya. Terus kita mendapatkan restu untuk kita melakukan kegiatan bisnis, yaitu di perizinan dan legalitas. Lalu kita mampu untuk meyakinkan pembeli untuk membeli produk kita, gitu ya. Setelahnya kita bangun, artinya kita realisasikan bahwa bahan bakunya ini menjadi produk yang nyata, produk yang bisa kamu nikmati. Dan akhirnya adalah KPR atau akad, yaitu serah terima, teman-teman. Jadi calon pembeli itu menerima hasil dari produk kita. Ya, jadi ada dua akad itu sebenarnya, mau dari KPR artinya kredit bank atau tunai. Tunai itu mungkin bisa in-house, bisa juga langsung cash secara tunai. Jadi KPR atau akad ini adalah proses untuk kita serah terima kepada pelanggan untuk mereka bisa menikmati apa yang kita buat, apa yang kita jual, gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya nanti juga bisa diskusi ya teman-teman. Pilih mana sih sebenarnya? Kita lebih bagus mana, lebih enak mana untuk kita itu membeli rumah, kita membeli properti itu secara tunai atau secara KPR. Tentu tunai kan butuh kita menyiapkan dana dalam waktu yang cukup lama. Kalau KPR kita cuma membutuhkan dana yang mungkin cuma 10-20% saja dan tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun. Nah, ini proses KPR, teman-teman. Jadi, biasanya gini, kalau kita beli rumah, di pengembang ya, di developer ya, teman-teman, itu kan ada biaya DP, ada biaya lain. Itu biasanya ketika kita sudah selesai biaya DP dan lain-lain, bahkan di Surabaya, itu DP-nya bisa 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu lunas, biasanya developer akan memberikan berkas. Ini loh berkas untuk kamu isi segala macamnya. Kalau kalian mau ingin mengambil KPR bank, itu perlu mengisi berkas dan segala macam, data diri dan segala macamnya. Setelahnya, setelah diisi, pelanggan akan mengembalikan berkas. Developer artinya mengumpulkan berkas dari pelanggan lagi. Setelah itu, setelah difilter, oh ini sudah lengkap segala macam, kita setor ke bank. Bank akan menganalisa, akan interview, wawancara kepada pelanggan. Setelahnya akan memberikan hasilnya. Hasilnya entah itu ditolak ataupun disetujui. Disetujuinya pun ada beberapa persyaratan juga, teman-teman. Artinya misalnya gini, saya beli rumah harga 200 juta, gitu ya. Tetapi ternyata bank menganggap bahwa kalau kamu pinjam uang 200 juta itu agak berat dalam melakukan pembayaran cicilan tiap bulannya. Makanya tak turunin ya, kamu bisanya cuma 150 juta. Artinya turun plafon, teman-teman. Kalau kalian pernah dengar turun plafon, itu artinya batas angka pinjamanmu itu diturunkan. Misalnya jadi 150 juta. Jadi kamu disetujui tetap, tapi dengan syarat kamu turun plafon 50 juta. Oke, seperti itu. Nah, sampai bisnis developer ini, teman-teman, sampai kita nanti pada hari H, kita melakukan akad, ya, akte jual beli ataupun PPJP, yang biasanya nanti di situ duduk bersama antara pelanggan, developer, yang disaksikan atau didampingi oleh notaris, ataupun pihak perbankan jika itu KPR, dan seluruh tanggung jawab developer sudah diserahkan kepada pelanggan. Ini artinya sudah akad, sudah serah terima bukti, dan pelanggan bisa menikmati produk kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi
kenapa tadi saya bilang di awal, teman-teman, properti itu fun, properti itu menyenangkan. Sebenarnya secara garis besarnya, teman-teman, properti itu hanya 5 ini saja. Sama persis kok. Bahan baku, lalu izin atau restu, ketiga kita masuk ke penjualan seperti biasanya, lalu pembangunan artinya merealisasikan, lalu serah terima. Sama dengan kita berbisnis kuliner, fashion, dan lain-lainnya. Ya. Dan ini teman-teman, nanti teman-teman juga supaya paham kenapa sih properti itu mahal. Ya. Karena memang kita tahu sendiri ya, tadi dari lahan dan segala macam itu pemerintah kan mempunyai izin-izin yang cukup panjang. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya kan? Terus kita membutuhkan pengerasan dulu, kita tidak bisa. Beda kalau kita beli, ibaratnya kita beli bahan baku yang bisa langsung diolah segala macam. Kalau di properti tidak, teman-teman. Kita beli lahan, butuh kita olah dulu, itu pun butuh waktu beberapa lama supaya dia matang, supaya dia siap untuk dibangun. Dan pembangunan pun butuh spek yang mumpuni supaya tidak terjadi kecelakaan ke depannya. Di samping itu setelahnya kita juga masih ada berhubungan sama notaris dan juga bank. Jadi itu yang membuat kadang berpikirnya gini, di sini harga tanah pasarannya 1 juta misalnya. Tetapi kenapa ya pengembang itu menjual rumah yang kalau dihitung-hitung per meternya itu bisa 5-7 juta gitu ya. Artinya bisa naik lebih dari 3 kali lipatnya. Jadi ini pengetahuan umumnya teman-teman yang bisa saya share, saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua mampu menyerap dengan mudah ya teman-teman. Ini karena saya buat mudahnya aja, saya buat versi simpelnya teman-teman. Jadi ini wawasan untuk bisnis properti, terutama developer, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo silahkan setelah ini kita sesi tanya jawab, apapun keluhan teman-teman, apapun yang mau ditanyakan, silahkan. Demikian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, Pak Ferdi, terima kasih. Teman-teman ini silahkan kalau ada yang ingin tertarik misalnya ingin terputar properti, karena kalau properti ini sesuatu yang mungkin anak-anak muda itu masih berpikiran pasti butuh sesuatu yang besar modalnya dan lain-lain. Mungkin Pak Ferdi, kalau anak-anak muda ini ingin bergabung misalnya Pak, itu seperti apa Pak caranya Pak Ferdi? Misalnya sebagai agent gitu, bisa kah Pak mahasiswa gitu? Oh ya Pak, selamat. Bisa Pak, sangat bisa sekali Pak sebenarnya. Oh. Makanya properti di dunia kerja itu kan turunannya banyak Pak. Misalkan mereka bisa menjadi agen, ya kan? Lalu mereka bisa menjadi mediator, artinya mereka menawarkan lahan kepada kita, itu bisa Pak. Ibaratnya seperti ini Pak. Oh saya punya tanah atau orang tua saya punya tanah gitu ya. Bisa enggak Pak kalau kita kerjasamakan? Itu kan seperti itu pun bisa nggak ada masalah Pak. Sebenarnya ya banyak lah. Belum lagi kalau yang bisa membuat, nah sekarang kan banyak sosmed ini Pak, ya. Iya. Lagi musim, Pak. Ibaratnya membuat video-video pendek. Kadang bisa juga
Pak, boleh nggak kerjasama? Artinya saya membuat video-video pendek mengenai proyeknya Bapak dan segala macam. Nanti kerjasamanya seperti apa? Itu bisa, Pak. Ya, ini Itu, Pak. teman-teman yang punya tanah luas, monggo silakan loh. Kalau kalian misalnya dari orang tuanya ini ada lahan yang nggak kepakai di wilayah mana gitu ya, bisa kontak aja dengan Pak Ferdi, atau kalau kalian masih malu-malu ceritakan ke saya, nanti saya cerita ke Pak Ferdi gitu ya. Jadi silakan nih yang mau bertanya seputar properti dan hubungannya mungkin dengan dunia kalian ya. Karena ada yang bilang gini loh Pak Ferdi, Iya, Pak. Gen Z atau generasi Z ini kan anak-anak ini kelahiran 2000 ke atas tuh Pak Ferdi. Kalau Iya, kita kan milenial ya Pak ya, 80-an gitu ya. iya, Pak. Kalau anak-anak ini udah beda banget, dan ada riset itu loh Pak yang bilang kalau Gen Z itu impossible to buy property Pak. Jadi nggak, katanya ada ramalan gitu ya. Anak-anak 2000 yang lahir tahun 2000-an tuh sulit banget untuk punya rumah. Ini mungkin menurut Pak Ferdi nih yang bisnisnya memang di properti itu. Beneran nggak sih Pak salah satu riset yang bilang kayak gitu? Kalau yang generasi 2000-an ke atas itu bakalan sulit banget untuk punya rumah sendiri. Oke, Pak. Pak Ya. Slamet. Mungkin gini, Pak. Sebenarnya, Pak, bukan cuman generasi yang sekarang ya, Pak ya. Ya. Bahkan di generasi kita, Pak, itu sudah sulit untuk beli rumah, Pak. Benar ya, Pak Slamet ya. Iya, Artinya iya, kan, iya, betul. artinya di masa lalu pun bahkan orang tua kita pun untuk membeli rumah itu sulit. Mungkin terkesannya, oh zaman dulu cuma 400.000 segala macam, tapi 400.000 itu berapa kali gaji zaman dulu, gitu kan? Ibaratnya gajinya masih ribuan. Nah itu memang yang menjadi ini Pak, yang menjadi gap perekonomian di Indonesia, sehingga terkesan bahwa properti itu masih sulit untuk dicapai Pak. Ya, Tetapi, ya. tetapi bedanya gini Pak, sebenarnya ketika kita masih muda, itu sebenarnya kita bisa melakukan trik ya Pak ya, trik supaya misalnya gini Pak, saya mau beli rumah gitu ya Pak ya. Sebenarnya bisa kita atur untuk 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan itu kita mempunyai rumah. Karena secara, tetapi ini lagi ya Pak ya, ini lagi itu untuk KPR Pak. Kalau masalah tunai itu berbeda lagi Pak untuk KPR. Karena gini Pak, perbankan itu juga tidak melulu melihat besarnya gaji dengan cicilan Pak sebenarnya. Tetapi banyak faktor Pak, banyak faktor itu misalnya seperti cash flow-nya kita seperti apa, terus habit-nya kita seperti apa, komitmennya kita seperti apa. Itu kan sebenarnya mereka bisa melihat itu by data Pak. Nah kita tinggal meng-create datanya itu Pak. Gitu. Jadi bahkan sekarang banyak Pak anak-anak kuliah atau yang nyambi ya Pak ya, atau baru setahun 2 tahun kerja itu sudah beli rumah banyak Pak. Karena terutama kita ini kan rumah yang 500 juta ke bawah, sehingga kita tahu benar bahwa banyak orang yang masih single, masih jomblo itu sudah bisa atau mampu beli rumah Pak. Jadi teman-teman semangat ya, ternyata bisa, kata Pak Ferdi, asal di planning ya Pak ya. Jadi milenial bisa juga punya rumah teman-teman. Jadi kalian optimis, nanti lulus kerja setahun 2 tahun udah bisa beli properti. Jangan lupa belinya di Bhinneka Land ya. Ya, di sini juga hadir Pak Rahmat, Pak Ferdi. Pak Rahmat ini ceritanya
hobi juga di bidang properti. Mungkin Pak Rahmat ada yang ingin disampaikan, karena habis ini saya hand over ke Pak Rahmat, Pak Ferdi, untuk ininya, mendampingi Pak Halo, Ferdi. siang Pak Ferdi, Pak Samad, siang. Salam Ya, kenal. siang Pak Lagi di Rahmat. jalan ya. Ya, Pak Rahmat ini mungkin seusia kita, Pak Ferdi. Pak Ferdi hampir sama lah. Pak Rahmat ini juga hobi, kalau ada properti yang menarik gitu ya Pak ya, suka juga berusaha untuk investasi gitu. Pak Rahmat mungkin bisa sharing Pak, properti seperti apa yang disukai oleh generasi kita Bapak ini. Kan masih muda nih, dosen muda Pak Rahmat ini Pak. Ya Pak. Menurut saya sih yang nilai investasinya ada Pak ya. Artinya perumahan sekarang kan menarik-menarik Pak ya. Jadi tidak harus cash tapi bisa menyisihkan penghasilan bagi yang nanti teman-teman kuliah sambil kerja ya. Itu kan ini tadi sempat menyinggung ya Bapak kalau habitnya. Jadi konsumtifnya dikurangin, lebih ke saving plus investasi. Saving aja tidak cukup ya. Kadang kita saving tapi nilai properti beberapa tahun lagi meningkat. Jadi harus segera dimulai kalau menurut saya Pak. Walaupun angsurannya kecil ya, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Karena tadi kalau cuma saving, saya kira nilai itu akan saling overlapping ya. Kita punya sekarang ternyata harga rumah tanah semakin meningkat. Tapi kalau kita sekarang sudah saving sambil investasi, itu lain cerita. Nanti menikmatinya belakangan. Jadi habitnya yang konsumtif dikurangi dulu teman-teman ya. Mulai merencanakan untuk punya rumah lah ya. Itu kan masa depan. Jadi itu baik. Itu sih Pak menurut saya Pak. Ini kayak property planning ini malah. Sebenarnya ini wawasan dunia kerja gitu. Jadi teman-teman yang di jurusan-jurusan yang berbeda-beda ini, sebenarnya bisa ya Pak Ferdi untuk masuk ke bisnis Ya, properti ya mungkin kalau semua. boleh mau tanya nih Pak, Ya, kepada teman-teman mahasiswa semua nih Pak. Sebenarnya ada nggak sih ibaratnya keluh kesah dari kalian nih, dari teman-teman mahasiswa mengenai properti itu seperti apa sih? Gitu Pak. ya. Pandangannya seperti apa gitu? Silakan teman-teman, karena kita ini kan sudah generasi beberapa puluh tahun di atas kalian. Jadi mungkin dari teman-teman yang usianya masih belum belum 20 nih kayaknya, belum Ya, 20 ya banyak ya. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana sih properti itu seperti apa? Mungkin di sini ada Karisa, Pak. Karisa, silakan Karisa. Kamu mungkin ada pandangan tentang bisnis properti. Kamu kan tadi cerita anak muda tuh bisa ada yang punya apartemen keren-keren, Pak, gitu ya. Nah, coba tanya aja. Silakan on cam aja Karisa, nggak apa-apa. Iya, selamat siang Pak Ferdi, Pak Slamet, dan Pak Rahmat. Jadi Pak Ferdi, menurut saya tuh kesulitan atau keluh kesah yang paling paling common lah di orang milenial tuh properti itu kayaknya tuh untuk orang yang sudah profesional gitu Pak, yang sudah benar-benar eh, punya expertnya lah di bidang properti. Jadi kalau bagi saya sendiri sih kalau misalkan mau terjun di dunia properti itu kayak masih takut gitu pesaingnya, terus bisa nggak mengikuti perkembangan properti yang sekarang yang sekarang sudah ada kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi lebih ke takutan diri sendiri aja karena kayak masih baru nih, masih muda, masih baru, pasti pesaingnya yang udah expert dan lain sebagainya. Kalau dari saya sih itu sih Pak. ya, oke. Karisa ini dari administrasi bisnis, Pak. Oh ya, oke. Jurusannya. Mungkin saya jelasin sedikit ya Pak ya. Ya, Pak. Karena gini, sebenarnya properti itu kan idaman hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ceritanya seperti itu ya. Saya yakin bahwa masyarakat Indonesia itu mencita-citakan atau mempunyai idaman atau memimpikan saya punya properti, saya punya rumah
saya punya apartemen dan segala macamnya, gitu kan. Maka dari itu, ketika kita anggaplah mau mulai bisnis properti, gitu ya, sebenarnya tidak perlu takut. Kenapa? Karena hampir semua orang, ya bisa dibilang mungkin lebih dari 90%, itu pasti mengupayakan dengan segala cara untuk mempunyai properti, gitu ya. Jadi triggernya itu dulu mungkin ya. Triggernya adalah bahwa mereka itu sampai mengidam-idamkan kok. Artinya kan mereka benar-benar mengupayakan. Itu yang pertama, ya kan. Terus, nah mungkin yang teman-teman masih perlu tahu. Jadi gini Pak, waktu awal saya keluar dari Astra lalu pindah ke Binekalen ya Pak ya. Waktu itu kan menjadi biro. Nah di situ saya ketemu banyak orang Pak, ketemu banyak orang yang saya kaget. Dulu waktu saya di Astra, saya pakai baju necis gitu ya Pak ya. Saya pergi kemana-mana naik mobil, gitu ya. Terus ketemunya ibaratnya manajer-manajer perusahaan dan segala macam, bahkan lebih tinggi. Ternyata Pak, pendapatan saya jauh di bawah orang-orang yang terlihatnya, ya mohon maaf Pak, bajunya cuma kaosan, bahkan ketemu celana pendek, jauh Pak, benar-benar jauh. Itu saya sampai shock waktu itu. Saya shocknya gini, wow, saya yang merasa diri saya hebat, saya yang merasa diri saya itu profesional gitu ya. Artinya profesional bukan di properti ya, tapi di bidang lain. Ternyata di dunia lain, di dunia kerja, di dunia nyata, itu jauh lebih banyak peluang-peluang bisnis, peluang-peluang kerja ya. Kita itu tidak ada apa-apanya, kayak gitu Pak. Jadi mulai dari dia sebagai broker atau agensi untuk menawarkan tanah, Pak. Menawarkan tanah ke developer gitu ya. Itu waktu saya datang, ya memang gampangnya gini Pak, gampangnya gini. Saya datang naik sepeda motor, gitu ya Pak ya. Saya datang untuk survei lahan itu naik sepeda motor. Mereka itu sudah naik Pajero Pak. Saya kaget sampai, waduh gila ini. Ini nggak masuk akal ini kan. Dan biasanya yang datang itu bukan cuma satu orang Pak. Biasanya itu ada satu atau dua mediator. Bahkan lebih. Kenapa? Karena kan itu kan saling berhubungan. Yang punya lahan pertama siapa nanti ini. Yang lainnya pun itu mobilnya ada yang jazz, ada yang aduh bagus-bagus Pak. Intinya saya sampai heran, wah. Bahkan beberapa dari mereka itu nongkrongnya ayo ke rumahku aja. Rumah mereka besar-besar bagus-bagus Pak. Itu broker, lalu perangkat desa. Perangkat desa itu sebenarnya bisnisnya mereka salah satunya properti Pak. Jadi misalnya kayak jual beli tanah, nanti yang ngurusin segala macamnya itu perangkat desa. Mereka dapat jasa dan segala macamnya gitu ya. Itu kan juga sebenarnya masuk di bisnis properti. Belum nanti sales-sales, kita ngomongnya sales freelance ya. Bukan sales yang ikut agensi ya Pak. Itu mereka jualan, ya contohnya seperti di BNK aja ya, sales freelance. Itu sebulan mereka bisa jual lebih dari 10 unit. Bayangkan kalau satu unitnya komisinya 5 juta aja, dapatnya sudah berapa banyak. Nah, di situ Pak, atau mungkin Karisa ya, saya baru paham ternyata yang kita berpikir profesional itu jauh kok dibandingkan mereka yang terlihatnya biasa. Mereka yang terlihatnya itu tidak bekerja malah kesannya. Itu jauh sekali. Jadi bisnis properti sebenarnya ya saya bilang tadi menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu bukan atau bisa tanpa modal yang besar. Bahkan kalau mungkin bisa lihat di YouTube ya, di YouTube-nya Binekalen ya, kita sudah pernah mengundang narasumber yang dia modalnya itu di bawah 10 juta.
untuk membangun mungkin 5 rumah ya kalau nggak salah. Itu di bawah 10 juta. Nggak ada masalah. Kalau kita tahu caranya memang ya. Jadi bisnis properti seperti itu. Tetapi mungkin untuk teman-teman mahasiswa, sebenarnya kan cara berpikirnya selain di dunia kerja, juga berpikirnya supaya untuk mendapatkan properti itu bagaimana? Apakah bisa segala macam dengan kondisi nanti kerja yang kita baru awal-awal kerja dan segala macam. Nah, seharusnya sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Orang yang mulai bisnis di bawah 10 juta aja bisa, apalagi orang yang mau beli propertinya harusnya bisa, Pak. Itu maksudnya ini memang pengalaman di luar akademis ya, Pak ya. Ya, Karisa gimana? Karisa kalau 10 juta kayaknya lebih Pak ini Pak di Ya, ada. tabungannya. Iya, Pak. Maksudnya mungkin seperti itu aja kan, yang penting kita nanti tahu caranya aja sebenarnya. Ya, thank you Pak Ferdi. Jadi teman-teman terbuka banget kesempatan bagi para Gen Z untuk bergabung di bisnis properti. Jangan salah ya, meskipun kalian kerja di kantoran nanti ruangannya dingin, ber-AC, kulitnya terjaga dari panas ya, bisa glowing gitu ya di kantor. Tapi belum tentu depositonya ya bisa ngalahin yang di properti yang terlihat nyantai, hanya pakai kaos oblong, kemana-mana juga nggak terlalu resmi gitu tampilnya, cuman ya tidak bisa dianggap sebelah mata ya teman-teman. Bisnis properti yang sudah banyak bukti contoh suksesnya ya, seperti Pak Ferdi ini salah satunya gitu ya, membuktikan sendiri ya Pak Ferdi dari perbandingan tempat kerja sebelumnya dengan yang sekarang ini. Ayo yang lain, ada pertanyaan kah? Ini pesertanya semakin bertambah Pak Ferdi. Ya, mungkin ya ini Pak, mungkin saya mungkin memberikan trigger pertanyaan aja kepada teman-teman ya. Yaitu tadi Pak, kita coba diskusi mengenai sebenarnya teman-teman, kita lebih cocok atau bukan lebih cocok mungkin ya, lebih enak mana sih? Kita ambil KPR atau beli tunai? Mungkin itu dulu Pak ya, untuk teman-teman mahasiswa ya. Kadang kan ada perdebatan di antara mereka juga. Ya, tunai ya. KPR itu ada Erika. Erika ngejawab KPR, Pak. Erika, silahkan on mic, gak apa-apa, langsung aja. Kamu jawabnya Ya. KPR. Aku jawabnya KPR, soalnya kalau kan uang itu, nilai uang tuh kayak bisa inflasi. Jadi mungkin hari ini kita beli rumah harganya 1M. Nah, kalau misalnya kita KPR kan berarti kita cicilan ya. Ya. Nah, nanti kalau udah KPR cicilannya itu udah selesai, dengan uang 1M kita pasti dapat rumah itu berbeda. Pasti yang ya bisa dibilang jauh kurang dari 1M yang waktu kita beli, misalnya dari 10 tahun gitu kan, 10 tahun setelah KPR itu selesai, di 10 tahun itu kita nggak bisa beli rumah seharga 1M dengan spesifikasi yang sama kayak waktu kita dulu beli gitu. Oke. Terima kasih. Ayo yang lain. Pinter nih, Erika ini dari mana? Akuntansi apa pajak nih? Hitung-hitungan keuangan ini. Ya. Dari BIB. Oh, kamu BIB justru. Alright. Bahasa Inggris, Pak. Wow. Ayo yang lain. Ayo nih, dari akuntansi mana nih? Perpajakan. Ayo. Dari marketing, nah ini belum muncul nih. Tadi udah ada bahasa Inggris dan Adbis. Silakan, ada yang memilih KPR apa tunai? Masih malu-malu nih Pak, teman-teman. Teman-teman kalian harus mikirin properti itu jauh-jauh hari ya, terutama yang
cowok-cowok ini ya Pak Ferdi. Yang tanggung jawabnya besar sekali, nanti kalian tuh akan lebih bahagia gitu ya, calon mertua kalian tuh kalau kalian itu udah kerja di mana, kerja di ini, oh, oke, udah punya rumah Pak saya di daerah ini gitu ya. Wah, itu tambah membahagiakan calon mertua kalian gitu, karena nanti anaknya yang kamu nikahin itu udah bisa tinggal di tempat yang layak gitu ya. Jangan diajak kontrak terus ya teman-teman. Ya memang bahagia juga ya, bahagia juga masih pengantin baru berdua gitu ya, tinggal di kontrakan, yang lain ngekos gitu ya. Tapi rumah pasti akan jadi sebuah kebutuhan yang mau nggak mau nanti kalian semakin bertambah usia itu semakin mendesak ya untuk dimiliki gitu. Ya. Silakan nih, siapa? Ayo, satu lagi. Edo nih, Edo coba. Edo, ada nggak Edo? Silakan Edo. Kayaknya tadi saya lihat Edo. Atau ketua BEM kita, apakah ada Ibu Eka Maharyani di sini? Eka, silakan Eka. Ada yang mau kamu sampaikan mungkin? Atau Alfonsa, nih pimpinan organisasi kita sekarang cewek-cewek Pak Ferdi. Jadi Wah, BEM-nya hebat, Pak. cewek, kemudian Ini DPM-nya harusnya juga cewek. BEM dan ketua-ketua ini berani speak up nih, Pak. Iya, harus Ayo. nih. Kalau enggak, poin kemahasiswaannya Pak Rahmat catat ya Pak ini. Wah, ancaman ini, Pak. Tidak bisa lolos nih poin kemahasiswaannya. Silakan Alfonsa dari DPM nih. Atau Eka dari BEM. Banyak mati lampu soalnya Pak, saya nggak bisa memastikan Ya, ini anak-anak nih. boleh Pak. Kalau gitu mungkin saya ini ya Pak ya, saya coba jelaskan ya Pak ya Ya, dengan pengetahuan saya Pak ya. baik. Tadi terima kasih sama kepada Erika ya yang sudah bantu menjawab, bantu berpendapat. Jadi gini, sebenarnya kita mau lebih baik untuk tunai atau KPR gitu ya. Nah, kita lihat dari kondisinya sebenarnya. Kalau kita mempunyai uang gitu ya. Kalau kita mempunyai uang tunai yang cukup besar. Oke, misalnya gini. Kita mempunyai uang tunai 400 juta gitu ya. Kita mau beli rumah harga 200 juta. Oke. Itu lebih baik KPR atau tunai. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Sama tadi yang Erika tadi ya. Erika kan bilang KPR ya, lebih baik KPR gitu ya. Nah, pertanyaannya gini. Bisnis rumah itu adalah investasi jangka panjang, kecuali kalau kita mau untuk tempat tinggal, Pak. Kalau untuk tempat tinggal itu sebenarnya bukan investasi ya, karena itu ibaratnya kita tempat untuk kita tinggal atau nyaman dan keluar biaya mengenai itu. Gitu. Nah, permasalahannya ketika kita punya 400 juta mau beli rumah 200 juta, apakah tunai atau KPR? Nah, sebenarnya hitungannya paling gampang itu adalah bunga KPR, Pak. Gitu ya. Kalau bunga KPR itu kita lihat dulu. Bunga KPR itu berapa? Misalkan sekarang bunga KPR floating 11-13% gitu ya. Ternyata 400 juta itu kita bisa investasikan di tempat lain dengan bunga per tahunnya lebih dari 13%. Maka saya sarankan lebih baik KPR. Kenapa? Karena uang tersebut bisa membeli rumah dengan gratis. Itu pertama, untuk investasi kita ya. Tetapi pertanyaannya ketika gimana kalau ada rumah 200 juta
Tetapi kita cuma punya uang 40 juta. Kita lebih baik KPR atau tunai. Artinya kalau tunai mungkin kita bisa beli atau mengumpulkan 200 juta itu bisa 5 atau 10 tahun lagi. Gitu ya. Nah, kalau kita punya uangnya itu terbatas, ya menurut saya Pak, atau pengetahuan saya, lebih baik kita tetap ambil KPR, tetapi dengan harga rumah yang lebih rendah. Maksudnya adalah, semisal gini, semisal harga rumah 200 juta, gitu ya. Lalu kita punya uang 40 juta. Artinya 40 juta itu kan kita bisa bayar DP sekitar 10%. Karena nanti ada biaya lain dan segala macamnya itu kurang lebih sekitar 5-10%. Gitu kan. Artinya kita mempunyai hutang pinjaman itu 90% di bank. Ya. Saran saya, sebisa mungkin kalian itu DP-nya minimal 25%, Pak. Supaya pinjaman kalian itu tidak terlalu berat. Ya, jadi misalnya harga rumah 200 juta, sebisa mungkin DP-nya itu di angka mungkin 50 juta ya. Kalau kalian punyanya cuma 40 juta, belilah rumah yang di bawah harga itu. Kenapa? Kenapa? Karena gini, untuk teman-teman ya, terutama yang masih kuliah atau yang baru kerja, ingat jangan kita mikir langsung tahu-tahu rumah itu wow, rumah itu yang saya mau yang 2M, saya mau yang 3M segala macamnya. Masih lama, Pak. Biasanya rumah pertama itu rumah yang biasa aja dulu, nanti baru meningkat segala macamnya. Jadi tujuannya adalah untuk kita yang masih muda, teman-teman yang masih muda, cash flow kita tidak terganggu dulu. Kalau kita KPR, cash flow-nya tidak terganggu dulu. Itu yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Supaya kalian itu tenang dan damai. Karena memang ada hukumnya, Pak. Ada ibaratnya itu ada hasil surveinya ya, Pak ya. Bahwa kalau kita nyaman, kita tenang, kita damai, sebenarnya performa kita itu jauh lebih produktif daripada ketika kita takut atau misalnya, aduh, ini sudah pertengahan tapi uang sudah mepet, itu kan bingung ya. Nah, jadi itu yang akan membuat kalian nanti menjadi aman, damai, sehingga menjalaninya lebih enak. Dan ini kan ibaratnya ketika kita uang pas, ambil KPR, saya sarankan untuk ambil KPR, tetapi harga di bawahnya supaya bisa DP 25% minimal. Gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ambil KPR itu yang jangka pendek atau lama sekalian? Ada yang bisa bantu? Artinya gini, misalnya kayak, wah saya bisa 5 tahun kok, saya ambil 5 tahun. Atau, wah saya bisa 20 tahun, saya ambil 20 tahun. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak, supaya nyambung ya, Pak ya. Yuk teman-teman, kalian suka yang 5 atau maksimal 20 ya Pak ya? KPR itu 25, 20. Pak. Bisa Oh, 25. Menurut teman-teman, kalau mau KPR dengan uang yang sama ya Pak ya, misalnya punyanya 40 atau 50 juta untuk harga rumah 200, kalian akan pilih yang jangka panjang atau ya udah deh 5 tahun kerja keras, hemat-hemat, makannya masak sendiri gitu ya, tapi KPR-nya bisa cepat, atau yang kalian bisa aman, tenang gitu ya, karena gaji kalian kan semakin lama semakin naik pastinya nanti. Jadi pilih yang jangka panjang atau jangka pendek nih. Masa ini ada 80-an mahasiswa loh ini. Tirta ada nggak nih?
siang ini. Silakan kalau menurut Tirta gimana? Atau Yudhistira nih. Kevin, malu-malu nih anak-anak nih. Ini ada Alex. Pak Alex ini dari Bineka atau dari mahasiswa ya? Bukan, Pak. Bukan ya, ini mahasiswa. Namanya keren banget nih, Alex. Silakan, siapa yang mau jawab nih? Diksan, ya silakan. Atau Erika lagi. Silakan Erika. Dikson jawab Pak tuh. Jangka panjang Pak. Nah, penjelasannya apa ini? Silakan on mic Dikson kalau ini kamu nggak lagi di jalan atau kamu bisa on mic dulu. Kalau kata Erika dihitung dulu perhitungannya. Erika ya, dia selain bahasa Inggris nih jago hitung-hitungan juga ternyata Erika. Nih, sementara dua itu Pak yang respon Pak. Oke, Pak. Mungkin saya Kalau itu Sofian, menjelaskannya. kalau masih muda ambil jangka panjang Pak. Januar barusan. Ya. Oke, saya bantu menjelaskannya seperti ini, Pak. Pak Slamet dan teman-teman semua ya. Kita mau ambil jangka pendek atau jangka panjang, gitu Pak ya. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini, Pak. Mungkin dari tujuan kita membeli properti itu. Kalau membeli properti itu tujuannya untuk investasi, ya, itu lebih baik kalau kalian menggunakan jangka panjang. Oke ya. Tapi kalau kalian mau menggunakannya itu sebagai tempat tinggal, nah itu menjadi pertanyaan lagi. Maksudnya gini, kalau investasi, kenapa kok jangka panjang? Karena ini, investasi rumah itu kan tidak setahun 2 tahun, pasti di atas 5 tahun, gitu ya. Bahkan bisa jadi di atas 10 tahun untuk kita bisa merasakan hasil selisih dari yang kita beli. Misalnya kita beli 200 juta, 2 tahun kemudian bisa 10 tahun kemudian bisa jadi harganya menjadi 1 M lebih gitu ya. Jadi kalau kita jangka panjang dengan cara berpikir kita adalah setiap tahunnya gaji kita naik, setiap mungkin nanti ada di tahun ketiga kita mau buka bisnis baru dan segala macam, itu lebih mumpuni. Dan juga gini, sebenarnya bank itu kan biasanya akan memberikan penawaran fix 3 tahun, fix 5 tahun untuk bunga misalnya di bawah 10%, tetapi setelahnya itu ada floating sebesar 11-13%. Ya, itu kan yang kadang orang takut, wah kalau jangka panjang Pak, KPR-nya kita kena flat 13% misalkan, yang paling tinggi. Itu kan rugi Pak, segala macam. Ya betul, memang saya akui floating 13% itu membuat kita menjadi berat. Bahkan bisa jadi cicilan kita itu 1,5 sampai 2 kali lipatnya dibanding cicilan awal kita, gitu kan. Tetapi yang perlu teman-teman paham, yang perlu teman-teman tahu, di perbankan itu ada namanya refinancing. Jadi maksudnya gini, semisal kita KPR 15 tahun gitu ya. 15 tahun kita KPR
dengan cicilan mungkin sebulannya 1,5 juta, ya sebulan 1,5 juta. Itu bisa ketika kita nanti bisa menabung lebih ya teman-teman, bisa menabung lebih. Misalnya kita bisa menabung 1 juta per bulan. Nanti di tahun kedua atau ketiga, tinggal kita refinancing kepada bank. Kita minta, Pak, saya mau refinancing untuk pembayaran modal, pembayaran harga pokoknya, Pak. Jadi nanti harga pokoknya akan turun. Otomatis ketika kita bayar harga pokoknya turun, cicilan kita turun, bahkan jangka waktunya pun bisa turun. Kayak gitu. Jadi cara berpikirnya adalah kenapa kita pilih panjang? Tujuannya supaya cash flow-nya kita itu jalan dulu. Cash flow-nya kita itu sehat dulu. Ketika cash flow-nya kita sehat, kita ibaratnya yaitu tadi saya bilang, kita nyaman, kita damai, itu biasanya kita akan meningkat, kita bisa refinancing. Sampai akhirnya dari 15 tahun, mungkin bisa jadi 7 tahun itu sudah lunas. Dengan beban yang jauh lebih murah dibandingkan kita sesuai data, kita ambil 15 tahun. Mungkin itu kalau kalian ingin menggunakan investasi ya. Tetapi kalau kalian ngambil untuk tempat tinggal itu berbeda lagi. Maksudnya berbeda lagi, kalian kan memang tidak untuk mendapatkan uang lagi kan. Ceritanya seperti itu. Jadi ya kalian oke lah, cash flow-nya kalian itu memang dicukupkan untuk cash flow sehari-hari aja. Jadi kalian mau ambil pendek, itu tidak ada masalah. Ya, karena kan itu kan untuk kenyamanannya kalian kan, kenyamanan kalian tinggal di rumah itu kan. Tetapi memang kalau semisal kalian untuk invest ataupun, nah ini pertanyaannya gini, kalian beli memang untuk tinggal, tetapi bedanya gini. Tapi Pak, saya itu kan memang kerja, gitu ya. Saya punya pendapatan tiap bulan fix income-nya ada. Tapi saya itu mau ibaratnya buka usaha sampingan, gitu ya. Nah, kalau kamu mau buka usaha sampingan, berarti kamu panjangkan KPR-mu. Tujuannya supaya apa? Supaya sisa uangmu itu bisa untuk usaha sampingan. Dan usaha sampingannya itu nanti kalau menghasilkan bisa ditabung untuk refinancing ke bank, walaupun itu kamu tempati. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua sebenarnya banyak caranya. Makanya tadi saya bilang kita kayak kesannya mimpi punya rumah. Itu sebenarnya dengan gampang, dengan mudahnya, kalau kita tahu caranya ya, itu kita bisa kok untuk membeli rumah itu bisa. Bahkan membeli rumah tanpa kamu keluar uang pun bisa, teman-teman. Jadi semua memang kalau kita tahu ya akan berbeda hasilnya gitu. Cuman paling tidak menurut saya yang penting teman-teman bisa memanage keuangan, satu itu, kedua bisa menjaga habit untuk mempunyai cash flow yang sehat. Nanti semuanya akan mengikuti dengan baik kok. Mungkin seperti itu Pak. Selamat ya. Ada dari teman-teman yang bingung, yang mau ditanyakan boleh? Ya, terima kasih Pak Ferdi. Tadi cukup jelas sih. Jadi mana yang lebih nyaman lah ya di kita gitu. Ya itu untuk presensi teman-teman mahasiswa ada di chat. Kalau masih bingung monggo silahkan. Ini menarik tadi Pak. Jadi bisa beli properti tanpa keluar banyak biaya ini. Mungkin bisa next kuliah tamu nih Pak. Jadi kita bisa Ya, memang, lebih ya, masuk Pak. lagi ke situ. Boleh Pak. Nggak apa-apa Pak kalau itu boleh dijadwalkan karena memang ini kan perkenalan Pak. Artinya ya masih kulit luarnya saja sih Pak sebenarnya. Iya. Bagaimana teman-teman?
masih malu-malu Pak Ferdi. Biasanya banyak nih kalau di kelas tuh anak-anak tuh ngobrolnya sesuatu yang Mungkin menarik. bingung Pak ya. Mungkin ya karena properti gitu ya. Bisa nggak sih anak muda? Padahal banyak loh anak muda-muda sekarang tuh yang udah terjun ke dunia properti. Ya, sudah saya hitung Pak sampai hitungan berapa kali ini. Terima kasih ya Pak Ferdi sudah sharing tentang wawasan dunia kerja terutama yang di dunia properti ya, bisnis properti yang sekarang semakin banyak, semakin menarik gitu kalau kita ikuti. Dan terbuka sekali kesempatan teman-teman nanti kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang properti. Terima kasih ya Pak Ferdi. Ini yang menutup biar Pak Rahmat ya, karena saya sudah janjian tadi sama Pak Rahmat. Pak Rahmat yang closing ya Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat, udah parkir nih kayaknya. Lagi OTW. Ya, baik Pak Selamat. Terima kasih Pak Ferdi. Tadi materinya sudah menginspiratif, informatif juga buat kami semua, terutama teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan nanti mungkin sekarang masih banyak yang diam ya, tapi mungkin masih malu-malu dan nanti di kesempatan lain bisa menghubungi Pak Ferdi langsung atau melalui Pak Selamat atau melalui saya ya. Tapi jangan malu-malu intinya. Jadikan hari ini itu informasi yang mungkin salah satu kesempatan ya yang bisa diambil gitu ya. Jadi semua tidak akan sia-sia, tapi semua akan membawa kebaikan asalkan kalian mau mengambil kesempatan itu. Tadi yang punya tanah ingin join bersama Bhinneka Land, monggo, atau agent dan sebagainya ya, monggo. Yang jelas kami berterima kasih dari Pak Ferdi sudah membagikan informasi yang sangat menarik ini. Itu dari saya terima kasih untuk kesempatan dari Pak Selamat untuk menutup ya, jangan lupa segera diambil kesempatannya ya. Baik, waktu sudah semakin sore, saya kira cukup untuk terima kasih semuanya dan tetap semangat semuanya. Terima kasih Pak Selamat, Pak Ferdi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Selamat dan teman-teman semua. Ya Pak Ferdi, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf Pak Ferdi jika ada yang kurang berkenan di Pak Ferdi dan Bhinneka Land. Mohon maaf Pak bila ada yang salah-salah Pak. Ya Pak, kita ketemu lagi di kuliah tamu selanjutnya, nanti kita diskusikan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk isi absennya. Ya. Selamat sore, salam sehat, dan sampai ketemu lagi. Sore Pak. Sore Pak Selamat, sehat selalu Pak. Ya. Sore Pak Selamat, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih Pak.